Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen DR Najia Nurul Afifa ST serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Pendi Parandu dengan NIM 2023 2305039 dari Prodi Teknologi Informasi kelas F610 akan mempresentasikan materi mengenai Cyber Security Awareness atau kesadaran keamanan cyber. Yang pertama, Cyber Security Awareness adalah kesadaran dan kemampuan seseorang dalam menjaga keamanan data, perangkat jaringan, dan sistem informasi dari perangkat cyber atau dari ancaman cyber. Adapun tujuan utama Cyber Security Awareness adalah melindungi data dan sistem informasi dari ancaman cyber. Selain itu, kesadaran keamanan cyber juga bertujuan meningkatkan perilaku aman dalam penggunaan internet, mengurangi risiko kebocoran data, serta membantu penggunaan memahami pentingnya menjaga privasi digital. Kemudian teori dasar keamanan cyber. Yang pertama ada CIA Threat, adalah merupakan teori dasar dalam keamanan informasi yang terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu ada confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga prinsip ini digunakan sebagai dasar dalam melindungi sistem dan data digital. Ancaman cyber adalah merupakan segala bentuk tindakan yang bertujuan mencuri, merusak, atau mengakses data dan sistem secara ilegal. Ancaman ini dapat menyerang individu, perusahaan, maupun organisasi. Dampak serangan cyber adalah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kebocoran data pribadi, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pengguna, kerusakan sistem, dan terganggunya aktivitas operasional suatu organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan dan kesadaran pengguna yang baik untuk mencegah ancaman cyber. Kemudian penerapan Cyber Security Awareness. Yang pertama ada lock your workstation atau mencuri perangkat kerja. Ini menjelaskan bahwa dapat mengunci komputer atau laptop saat ditinggalkan untuk mencegah akses oleh orang lain dan menjaga keamanan data penting. Dan yang kedua ada think before you click atau berpikir sebelum mengklik. Hal ini mengingatkan kita bahwa harus selalu berhati-hati sebelum membuat link atau email agar terhindar dari phishing dan malware berbahaya. Kemudian yang ketiga ada protect sensitive data atau melindungi data sensitif, seperti melindungi password data, misalnya data penting, rekening, dan dokumen pribadi agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Kemudian yang keempat ada connect to a private network atau menggunakan jaringan pribadi. Ini menjelaskan bahwa menggunakan jaringan internet pribadi itu harus memastikan dulu aman agar mengurangi risiko penyadapan data. Dan yang kelima ada review your privacy settings atau memeriksa pengaturan privasi. Ini menjelaskan mengenai pemeriksaan pengaturan privasi media sosial dan aplikasi agar informasi pribadi tidak mudah diakses oleh orang lain. Dan yang keenam ada don't give out personal information atau jangan memberikan informasi pribadi. Artinya jangan memberikan informasi pribadi seperti misalnya OTP, PIN, atau password kepada pihak yang tidak dikenal. Kemudian yang ketujuh, update your antivirus software atau memperbarui antivirus. Artinya selalu memperbarui antivirus secara berkala agar perangkat terlindungi dari virus dan ancaman terbaru. Kemudian yang kedelapan ada use virtual privacy network
atau menggunakan VPN. Artinya agar selalu menggunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi internet sehingga aktivitas online lebih aman. Dan yang kesembilan ada properly store and destroy dokumen, atau menyimpan dan memusnahkan dokumen dengan benar. Artinya melakukan penyimpanan dokumen penting dengan aman dan memusnahkannya dengan benar dan agar tidak bocor. Dan yang terakhir nomor 10, enable two-factor authentication. Artinya mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk menambah keamanan akun dari risiko peretasan. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa cyber security awareness merupakan pengetahuan dan kesadaran penting yang harus dimiliki oleh setiap pengguna teknologi digital. Perkembangan internet dan teknologi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menimbulkan berbagai ancaman keamanan cyber seperti phishing, malware, pencurian data, dan peretasan akun. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti mencuri perangkat kerja, berhati-hati saat mengklik link, melindungi data sensitif, menggunakan jaringan aman, memperbarui antivirus, serta mengaktifkan two-factor authentication. Penggunaan dapat mengurangi risiko serangan cyber dan menjaga keamanan informasi pribadi maupun organisasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.